Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini saya mau lanjut lagi record ya untuk sebentar lupa saya untuk apa ya. Kemarin udah nyampe sini kan. Nyampe bikin eh si AR-nya sudah jadi, kemudian bisa diarahkan ke marker, kemudian muncul objek ini, dua yang ini ya. Selanjutnya hari ini saya mau memastikan agar, aplikasi yang sudah dibikin, scene yang sudah dibikin bisa download bisa install di mobile, di Android. Jadi kita ke build setting, default-nya biasanya, di build setting ini kan nggak ada scene ya. Jadi kita bisa add open scene untuk yang scene yang mau di-build. Terus default-nya juga biasanya pertama kali Unity pasti di platformnya Windows, Mac, Linux. Ini kita ganti ke Android. Pilihan Android ini nggak bakalan ada kalau pada saat diinstal tidak mencentang Android build support. Jadi ini baru muncul setelah ada kita nginstal di awal itu Android build support. Terus yang harus diganti di sini adalah orientasi. Jadi kalau kita ke player setting, di player setting, mana ya? Nah ini teman-teman. Ini hati-hati teman-teman karena kemarin di video sebelumnya kita udah bahas soal resolusi ya. Kalau teman-teman bikin aplikasinya bentuknya potret, nah maka ini jangan dicentang. Jadi nanti pada saat si device-nya diputar-putar, dia nggak akan berubah jadi landscape. Jadi hanya potret dan potret bolak-balik. Tapi kalau teman-teman bikinnya ada landscape, ini jangan dicentang, ini dicentang. Nah gini. Ini default orientation, auto orientation supaya pada saat device yang diputar-putar, dibolak-balik otomatis dia berubah. Tapi kalau misalkan nggak mau pakai fitur itu, bisa pakai yang satu aja. Misalkan landscape wrap, ya udah. Jadi nanti pada saat device yang diputar-putar dia nggak akan berubah, tetap sesuai dengan yang pertama kali muncul. Ini untuk orientasi ya. Terus ini full screen kayaknya sama semua. Ini native aspect ratio, oke lah sama ya. Terus place image kayaknya nggak ada yang diubah. Other setting, ini yang diubah apa ya? Ininya net, udah bener kayaknya. Nah ini ARM V7 otomatis tercentang biasanya untuk yang versi baru ya. Kayaknya nggak ada yang diubah juga di sini. Publishing setting. Nah ini kalau untuk saat sekarang kita nggak perlu bikin keystore. Keystore itu nanti dipakai kalau Anda mau upload aplikasinya ke Play Store. Nah ini nanti ada proses bikinnya lah, bikin keystore, bikin file, kemudian bikin kunci, bikin password, masukin identitas Anda, ini rada ribet lah. Tapi untuk sekarang mah nggak usah. Nanti bisa Anda cobain sendiri ya untuk bikin custom key store. Terus ini ada Gradle, pakai Gradle template. Nah ini defaultnya sih pakai Gradle untuk template ke Androidnya. Terus tapi kalau kalau kita nggak centang pun harusnya otomatis ke Gradle sih. Oke, kita cek dulu ya. Compression method ini kompresi dari si asetnya. Di versi lama tuh ada namanya Broadly. Broadly itu yang paling paling apa ya? Paling kurus untuk kompresi. Kalau sekarang mungkin namanya H ini kali yang paling ini paling kecil. Tapi kita pakai yang LZ4 lah. Nggak ada. Oke.
Kita coba dulu ya switch platform. Ini akan butuh waktu beberapa saat. Jadi switch platform itu jadi mengubah semua aset, tipe-tipe aset yang ada di sini supaya bisa dibaca di device nanti. Itu ada metadatanya berubah lah. Jadi kalau Unity itu biasanya satu aset, satu metadata. Jadi ini yang diubah adalah metadatanya. Makanya lama. Oke, ini sudah. Cannot build player while it is importing asset or compiling script. Nah, ini sebelah pojok kanan bawah masih compiling script. Jadi kita matiin dulu nih ya. Masih nunggu ya. Ini masih nunggu compiling script. Sambil nunggu saya ngapain? Sambil nunggu saya bikin material aja. Daripada gabut ya kan. Apa nih? Tiba-tiba muncul. Script compilation. Oh, ini script-script yang di-compile pun sebetulnya bukan script kita sih. Ini lebih ke scriptnya si Unity yang sepertinya mau apa ya? Di-download yang versi Android-nya. Kali. Multiple task 2 tuh di sini. Multiple task. Reloading domain. Oke. Completing domain. Ya, kayak Genshin Impact ada domain-domain segala. Oke, ini udah beres. Pojok kanan atas sudah tidak ada compiling. Kita lagi ke file build setting dan sudah ada tombol build ya, sudah bisa di build berarti udah jalan. Kita tes dulu build. Kemudian di sini bagusnya sih kita bikin folder biar nggak tabrakan. Ini kita kasih nama apa ya? Demo. AR demo. Oke, save. Ini teman-teman mesti proses build aplikasi pakai Unity kalau versi PC itu 99% berhasil. Tapi kalau build aplikasi Unity ke Android itu 50% berhasil. Jadi suka ada aja yang bikin gagal. Jadi disarankan kalau bikin aplikasi Android pakai Unity jangan keasikan apa ya? Jangan keasikan ngedit-ngedit Unity macam-macam. Jadi kasih waktu spare waktu gitu ya. Misalkan udah 2 pekan atau 1 pekan cobain di build ke Android berhasil atau enggak gitu. Karena banyak sekali kejadian sudah bikin bagus-bagus di Unity, di editornya jalan pasti build error. Dan pasti nanti prosesnya kenapa ya nggak bisa di build padahal waktu di Unity jalan kok. Nah, gitu. Kalau udah gitu mah susah memang jawabannya. Jadi mesti sering-sering ngetes, coba di build ke Unity ke Android kira-kira berhasil atau enggak. Karena tiap orang errornya itu beda-beda. Jadi susah ngelacak apakah aplikasi Anda bisa dibuild jadi APK atau enggak itu susah banget. Berat lah. Ini karena aplikasi kita tidak ada yang aneh-aneh harusnya berhasil sih. Karena saya belum mengimpor objek yang aneh-aneh, belum impor script yang aneh-aneh, belum impor shader yang aneh-aneh.
Ya, biasanya shader kena juga tuh. Shader itu adalah script untuk visual ya, dan biasanya tergantung dari platform. Karena shader untuk mobile beda dengan shader buat PC. Jadi kadang-kadang ada yang nggak cocok. Padahal sama-sama OpenGL. Aneh emang. 2 menit 25 detik ya teman-teman. Hampir 3 menit ya untuk ngebuild dari Unity ke Android Studio. Lama banget nih. Nah, di sini. Calling iPost generate Gradle Android project. Nah, dibikin Gradle ini nih yang lama nih. Kalau Anda pernah pakai Android Studio, giliran build pakai Gradle ini lama nih. Hmm, saya nggak paham mekanismenya gimana ya. Cuman kebayang saya Gradle ini semacam template template aplikasi Android yang tinggal di unzip gitu ya, tinggal di unzip terus dimasukin konten Anda di salah satu sisipannya terus di zip lagi. Makanya lama. Gradle Android Project. Waduh. Hampir 4 menit, teman-teman. Saya sengaja nggak dipercepat ya supaya Anda paham penderitaan ngebuild aplikasi Unity menjadi APK. Kayaknya tembus 5 menit ini. Oke, hampir 5 menit, teman-teman. Hampir eh, ini build-nya tergantung dari laptop ya. Karena laptop saya kentang jadi mungkin 5 menit. 6 menit nih kayaknya. 6 menit. Amazing. Udah capek-capek 6 menit, 7 menit tiba-tiba error. Gitu kan. Aduh, sedih. Makanya kenapa ini Unity dengan membuat aplikasi atau membuat game Unity berbasis Android itu butuh perjuangan. Perjuangan banget. Karena ngebuildnya lama.
7 menit teman-teman. Seperti yang sudah saya khawatirkan. Udah 7 menit, error pula, dodol gitu kan. Oke, biasa kalau kita lagi error jangan panik, kita baca dulu, kesalahan-kesalahannya ya. Karena biasanya errornya Unity itu menunjukkan solusinya. Manifest merger failed. Uses SDK min SDK version 22 cannot be smaller than version 23 declared in library. Oh, jadi SDK-nya harus 23 minimal. Bla 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 bla. Unrevised as the library might be using a piece not available in 22. See console for detail. Oke. Mari kita lihat konsol. Waduh, errornya 5 pula. Starting a Gradle Diamond. Oh, Diamond ini setan ya. Jadi setan Gradle. Memang kalau main Android, setannya di Gradle-nya ini kadang-kadang error. Pick up Java tool. Oke, common. Nah, Gradle build failed. Nah, ini memang setan sini nih. Gradle build fail, nyebelin. Gradle build fail, bla 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 ini oke. Nah, terus apa errornya? Piye? Oke lah. Tadi pokoknya katanya dia bilang SDK-nya 23. Coba ya kita cek. Build setting, file setting. Dia minta SDK 23. Mana ya? Other setting. Nah ini, minimum API level 22. Android 23. Oh, mungkin kita harus 23 nih kayaknya nih. Jadi marshmallow ya. Tadi kita pakainya minimal lollipop ternyata nggak bisa. Dia bilang kalau minimal 23. Berarti kalau 23 apinya si marshmallow harusnya bisa. Konon katanya begitu ya. Target API level ini kan highest installer nih. Highest installer berarti API 34. Oke, berarti ini minimum API level 23. Oke, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan berhasil. 7 menit gagal. Ini ada 7 menit yang kedua, teman-teman. Kita coba lagi. Myself. Oke. Kita tunggu lagi ya. 7 menit selanjutnya. 7 menit yang kedua ini. Tadi kan 7 menit yang pertama gagal. Oh, ini berhasil. Amazing, teman-teman. Nggak nyampe 7 menit. Tadi saya nggak lihat tiba-tiba. Alhamdulillah. Ini sudah berhasil ya, teman-teman ya. Ini adalah AR demo APK-nya sudah jalan. Dan nanti ini saya akan coba install di HP. Mudah-mudahan jalan. Nanti hasilnya akan saya kasih ke grup ya. Oke, jadi sampai sini teman-teman udah berhasil, kita udah berhasil membuild aplikasi Unity menjadi aplikasi Android atau aplikasi mobile. Jadi mudah-mudahan ini video ini bisa menjadi apa namanya? Acuan berapa lama Anda harus ngebuild, apa yang terjadi kalau pada saat udah capek-capek ngebuild tiba-tiba error ya. Sip, terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop recording.